Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali bersama saya di Tepas Bentang. Ini kemarin saya sudah memvideokan tanaman durian ya. Nah, ini kembali saya juga ingin menyampaikan dan tentu saja meminta saran dari sahabat-sahabat semua terkait apakah tanaman durian itu harus terpisah dengan tanaman buah-buahan lain atau boleh di dekat gitu tanamannya ya. Nah, ini karena saya sudah dalam 2 tahun yang lalu ini sudah tanam berbarengan ini tanaman ini alpukat, buah alpukat ya. Kemudian di bawahnya ada buah durian. Jadi pohon alpukat ini berdekatan dengan pohon durian. Apakah karena memang sebagian katanya sih menyarankan untuk tidak didekatkan karena mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari salah satu tanaman buah-buahan tersebut. Nah, sementara itu saya di sini beberapa tanaman alpukat juga ditanam. Alpukat ini ditanam hampir berdekatan ya, jaraknya mungkin sekitar 8 meter lah. Ini pohon alpukat ini sudah cukup tinggi, ini tingginya sampai 3 meter, batangnya pun sudah mulai besar. Ini tapi saya lupa nih jenis alpukatnya, varietasnya saya lupa. Tapi yang pasti ini sih menurut penjual bibitnya ini bibit yang bagus ya. Ini ada 2 pohon alpukat, di sini 1, kemudian itu juga saya tanam 1 pohon alpukat. Nah, ini berdekatan juga dengan pohon durian. Nah, ini ada pohon durian di sini. Ya. Ini tingginya kira-kira 3 meter. Batangnya sudah lumayan besar. Tapi seperti yang lain sama bahwa pohon durian ini perawatannya memang masih belum maksimal. Itu. Nah, jadi jarak tanam antara pohon durian ini dengan pohon alpukat berdekatan. Dimohon saran dari sahabat-sahabat apakah ada apa namanya boleh atau tidak gitu nanam pohon durian dengan alpukat ini berdekatan ya, karena memang konsepnya di sini untuk lokasi camping ya. Jadi kami juga tanami beberapa pohon buah-buahan. Ini baru saja ditanam ini ya, mungkin seminggu yang lalu ya. Itu kami tanam belimbing wuluh. Sementara di bawah itu ada pohon kelapa ya, beberapa pohon kelapa. Kemudian ada tanaman yang saya tanam itu pohon kurma. Itu pohon kurmanya sudah 3 tahun ya itu. Kemudian ada pohon mangga ya, beberapa mangga di bawah situ. Kemudian ada durian juga dan pohon jambu air. Kemudian di sebelah sananya tuh juga saya tanami lengkeng. Jadi memang di sini lahannya memang cukup banyak ditanami pohon buah-buahan ini. Jadi saya tidak tahu sih sebetulnya apakah memang cocok atau tidak, mana yang nggak boleh gitu, nggak. Jadi pada prinsipnya saya tanam saja. Nah, nanti apakah ini akan berhasil atau tidak ya
yang pasti ikhtiarnya saja lah kami tanam kemudian kami pelihara. Dan memang di sini juga tidak memang tidak maksimal pemeliharaannya, karena memang mungkin di daerah ini cukup subur ya, tanahnya cukup subur, jadi meskipun tidak sering dipupuk, mereka tanamannya atau tumbuhannya bisa tumbuh dengan cukup baik. Nah ini juga selain daripada tanaman yang ditanam, ini juga ada tanaman yang memang menurut cerita pemilik lahan sebelumnya, ini usia pohon pete ini sudah kisaran 90 tahunan ya. Jadi ada 3 pohon pete yang memang sudah besar, usianya sudah hampir, ya menurut informasinya 90 tahunan lebih ya. Itu tapi 2 diantaranya ini pohonnya sudah mati karena mungkin sebulan yang lalu satu pohon ini tersambar petir ya, sampai akhirnya tanamannya kemudian mati. Nah ini juga ada tanaman buah kecapi ya. Ini pohon kecapi. Nah ini buahnya juga cukup lebat. Tapi karena ini buah ini kan kecapi ini tanaman yang di sini memang tanaman yang tumbuh di hutan ya. Tuh. Nah selain dari pohon kecapi juga ada tanaman-tanaman lain ya. Ini ada pohon salam ya. Ini tumbuh cukup tinggi ini. Ya pohon salam ini cukup lebat. Ini bersebelahan dengan pohon jengkol dan yang lain. Nah jadi mungkin kalau melihat kebanyakan dari video-video sahabat-sahabat yang menanam pohon durian, umumnya kan hanya tanamannya tunggal ya, atau hanya sejenis saja, hanya pohon durian. Nah, sementara kalau yang saya tanam ini ada pohon durian, kemudian ada pohon tanaman katilayu ini ya, jadi jenis tanaman hutan. Kemudian itu juga ada yang saya tanam itu pohon kelapa, kemudian ada apa itu yang dari Papua ya, saya lupa namanya, tapi tolong diingatkan apa ya buah ciri khas buah dari Papua itu. Nah, ini pohonnya tinggi nih, sudah 3 tahun tapi belum berbuah gitu. Nah, ini saya tanam 2 pohon, tapi 1 pohon tidak bisa bertahan, mati. Kemudian di sini juga tanaman durian yang kemarin sempat saya videokan. Itu nanti kita akan ke atas ya. Kita coba ke atas ini. Nanti di sebelah sana. Ya kita lihat lagi di sebelah sana ada beberapa pohon buah-buahan. Oke, nanti saya akan videokan yang di sebelah sana. Nah ini ini juga ada pohon apa ya ini ya, ini sudah berbuah, ini berbuah ya, ini di samping kolam ikan. Oke, kita lewat sini saja. Ini juga saya tanam ini saca inci ya, pohon saca inci. Mungkin ada sudah mengenal tanaman ini dan bagaimana tanaman ini cukup berkhasiat. Ini saya ada kolam ini sebetulnya untuk penampungan air ketika di musim hujan ya. Jadi pada saat kemarau nanti di musim kering tidak kekurangan air. Kami buat beberapa bak penampungan air ya. Ini ada anggur Brazil. Ini sudah 1 tahun lebih ada di pot ini. Jadi belum saya tanam di tanah ya. Nanti mungkin
Tapi saya tidak tahu ini anggur Brazil ini cocok atau tidak tumbuh di daerah sini ya. Nah, ini ya ada yang menyarankan untuk ditanam di pot saja supaya seperti bonsai gitu. Oke, kita ke atas. Jadi memang ini tempat ini sengaja saya bangun terpisah-pisah ya rumahnya. Ini karena memang tadinya peruntukannya untuk family camp ya, camping keluarga. Oke, kita akan ke atas ini. Nah, ini juga durian ya. Tanaman durian di sini beberapa pohon saya tanam berdekatan. Di tanaman duriannya berdekatan seperti yang sempat saya sampaikan pada video sebelumnya. Memang kita nggak tahu ya apa namanya model untuk cara menanam triple planting itu. Saya tidak tahu sebetulnya, tidak terinspirasi sebetulnya. Jadi pada saat itu ditanam saja. Jadi mungkin karena pada awalnya ya bibit yang ditanam masih cukup kecil ya, masih ukuran tingginya masih 70 cm. Jadi mungkin jarak tanam segini pada saat itu seperti jauh. Jadi setelah tumbuh besar seperti ini ternyata tanaman ini cukup berdekatan. Nah, ini juga ada buah-buahan, buahnya agak loreng tapi nggak tahu jenisnya jeruk apa nih. Jeruknya bermotif ada hijau kuning gitu. Kalau ada yang tahu jenis jeruk ini bisa komen. Nah, ini agak naik ya, agak nanjak gitu, karena mungkin agak berbukit di sana. Itu ada beberapa pohon durian, bahkan ada pohon durian lokal yang ini sudah tinggi nih. Ini pohon durian lokal nih, pernah berbuah tapi paling satu musim itu hanya satu butir saja buahnya. Nah, ini juga kami tanami ini durian. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan dulu di video sebelumnya, kita tanam 200 bibit durian, tapi yang tumbuh itu hanya sekitar 80. Selebihnya tidak bisa bertahan. Nah, kita ada di sini juga saya tanam alpukat, kemudian lengkeng. Nah, ini kombinasi beberapa tanaman buah-buahan di sini ya. Jadi cukup banyak. Nah, ini pohon-pohon besar ini di sebelah kiri. Nah, ini latarnya. Ini pohonnya pohon picung ya. Apa ya? Pohon picung itu pohon kelewak ya, buah kepayang. Nah, jadi kalau orang sini ini mengenalnya dengan nama pohon picung. Ini juga cukup tinggi. Dan ini memang di daerah sini pohon ini dilarang untuk ditebang. Jadi ada peraturan desa di sini yang melarang menebang pohon picung atau bahkan menjual kayunya itu nggak boleh. Ya. Ini masih banyak nih pohon durian, kemudian ada pohon salam. Nah, uniknya memang di bawah pohon picung itu kita bisa lihat ada sumber air. Ya. Pak, ini kan bukit di sana ini. Jadi di bawah pohon picung yang di atas sana itu mengalir air. Dan ini pada saat musim kemarau, kemarin itu sempat musim kemaraunya cukup panjang, tapi air ini tidak berhenti. Jadi terus mengalir ada. Ini mungkin manfaat dari tanaman picung yang kita pelihara ya. Karena memang orang sini meyakini bahwa pohon picung itu bisa menampung air ya, ada mata air, selalu ada mata air di bawahnya. Makanya ini ada beberapa pohon picung besar yang kita jaga terus ya, tidak boleh ditebang. Tuh. Nah, di samping itu juga ada berbagai jenis tanaman-tanaman yang unik ya, seperti ini. Ini tanaman ini seperti tanaman talas-talasan itu. Nah, ini kalau ditanam indoor
di pot cukup bagus. Dan itu di bawah juga ada tanaman, saya tanam markisa itu juga subur. Jadi di sini lahannya cukup subur, jadi kami tidak perlu banyak-banyak memberikan pupuk, terutama pupuk sintetis ya. Ya mungkin ini masih lahannya masih subur. Sebagian memang sudah kami aplikasikan dengan pupuk organik PU8 ya. Dan ini juga kemarin baru sampai kiriman pupuk BU8 merah. Itu kami beli ada sekitar 40 kantong ya, yang per kantongnya itu 12 kilo. Itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, itu ada pohon pete yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Dan sayangnya pohon ini mati karena memang 1 bulan yang lalu ini tersambar petir ini. Ya, sayang sekali. Padahal ini buahnya cukup lebat ketika musim berbuah petai ini lebat. Jadi kalau ini mati karena memang ya mungkin siapapun juga tidak akan tahan ya kalau kena sambaran petir itu. Dan alhamdulillah ini tanaman yang lain masih aman ya. Nah, itu kalau dilihat dari jarak dekat itu pohon itu belah, itu kayunya belah, dan saya sudah suruh pohon ini supaya bisa ditebang secepatnya karena khawatir ini akan tumbang ya, sehingga ini bisa menghantam musola itu kan. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, kembali saya mungkin pada video kali ini tadi meminta saran terkait bagaimana cara merawat pohon, khususnya pohon durian yang ada di kebun ini supaya bisa tumbuh maksimal dan bisa menghasilkan. Nah ini memang apalagi memang kami tidak mempunyai sama sekali tidak mempunyai keahlian untuk merawat tanaman ini, sehingga dibiarkan begitu saja tumbuh dengan alami. Meskipun mungkin menurut pandangan saya pohon ini sudah tumbuh dengan baik dan hasilnya sudah menggembirakan, tapi mungkin akan lebih maksimal tumbuh pohon ini jika memang ada cara-cara yang lebih tepat untuk bisa memberikan suplemen bagi tanaman ini untuk bisa lebih maksimal tumbuhnya, tentu saja seperti itu. Dan kami berharap sih, kami menunggu ini, mudah-mudahan tanaman ini bisa berbuah nanti, mungkin entah kapan. Ini sudah 3 tahun, sekitar 3 tahun tanaman ini di sini. Demikian sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sudi kiranya teman-teman memberikan pencerahan ya, wawasan terkait bagaimana mengurus tanaman buah-buahan supaya tanaman ini bisa tumbuh subur dan memberikan hasil. Demikian, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.